Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut, seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas apa saja 4 larangan dalam ibadah tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud dan meninggalkannya. Biasanya ia sangat rajin mengerjakan sholat malam dan mengerjakan sholat tahajud. Namun sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika menghadapi masalah, terhimpit hutang, atau terundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang, dan bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud itu. Sholat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi SAW. Sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu kemudian ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika lapang pun harus tetap dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah SAW memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar, andaikan ia mengerjakan sholat malam." Hadis riwayat Bukhari. Sejak mendengar ucapan Nabi SAW, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan satu malam pun, kecuali senantiasa sholat di dalamnya. Rasulullah SAW telah memberi contoh tidak meninggalkan sholat malam, meskipun beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak meninggalkannya. Dan apabila beliau sakit atau malas, maka beliau sholat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud di malam Jumat, maka kita bisa menambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tafatul Muhtaj. Beliau berkata, makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan sholat malam, karena larangan yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ, sebagaimana kitab Matan Minhajul Abidin dirumuskan, hilangnya kemakruhan dengan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya. Akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan sholat tahajud itu. Sebab mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat ngantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang kantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab,
Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab akan memberatkan, menghilangkan kekhusyuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang kantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu, mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah, tidur yang diniatkan mengerjakan sholat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan sholat tahajud. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Tidaklah seseorang berniat mengerjakan sholat pada malam hari, lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala sholatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski sholat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan. Bahkan ia dilarang. Rasulullah SAW telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau SAW juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh. Tidak pula pernah melihat beliau berpuasa berturut-turut, kecuali di bulan Ramadan." Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan, yang akhirnya terputus di tengah jalan. Apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Maka yang diamalkan ini jelas dilarang dan menyalahi sunnah. Amalkan sholat tahajud itu semampu kita, menurut kemampuan masing-masing, sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi SAW memerintahkan lakukan amalan-amalan yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan, hingga kalian sendirilah yang merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya hanya mampu 2 rakaat, maka itu sudah cukup, dan jangan ditambah. Lebih baik sedikit tapi istiqomah, daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi SAW pernah ditanya, "Amal mana yang paling disuka Allah?" Nabi menjawab, "Yang paling bisa dirutinkan, meski ia sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah tadi mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberi kemudahan dan keistiqomahan dalam melaksanakannya. Dan semoga hajat-hajat Anda semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.